Halo, balik lagi di YouTube Hadi Albulaki. Pada Ngabubur Hits sore kali ini saya kedatangan sahabat, kawan, dan dulur yang bernama Alpiadi Prawira Ningrat. Damang Adi. Apa? Damang. Alhamdulillahirobbil alamin, sehat walafiat, semangat. Sangat semangat sekali. Apakah berpuasa atau tidak? Alhamdulillah, ya puasa. Azab. Puasa. Alhamdulillah. Udah lama di Purwakarta, Mang? Maksudnya pulang kerja gitu? Pulang teh hari naon ya? Hari Kamis. Hari Kamis pulang, Mang. Jadi libur mah beberapa hari sekarang mah ya? Ya. 1 minggu doang. Betul. Ya biasa buruh ya. Walaupun Covid di Jakarta, masuk kudu gimana tuh aku mah? Bakat. Sangat ceria sekali kesempatan kali ini. Harus tahu. Puasa itu tidak boleh terlihat lemah, nanti lesu. Biar kayak orang puasa jadi lesu. Enggak. Semangat. Nah, ngomong-ngomong semangat, kemarin Mang Adi galau. Kenapa nih galau? Enggak, aku mah enggak pernah galau. Gini ya, kadang sebagai orang yang populernya suka dibikin kayak ini galau. Isu ya? Isu. Bohong bercanda galau. Jadi Mang sebenarnya ya sebenarnya itu para galau bisa. Agak flashback aja. Jadi Januari itu kesini juga kan ke Kopel. Pada saat itu teh ceritanya akun orang Purwakarta kan diretas, dihack, sharing juga di sini banyak kan tentang latar belakangnya waktu itu sebenarnya dari phishing WhatsApp. Jadi ada WhatsApp masuk, bodohnya si Alpiadi nih main klik aja dan main masukin username, terus password dan langsung rubah. Wow, langsung di tracking ya? Langsung diambil alih sama dia. Password, username, terus postingan pada dihapus pada saat itu teh. Nah, kenapa? Mungkin ya elunya bodoh, bego aja. Main aja lu klik. Iya sih benar. Cuman jadi waktu itu tuh latar belakangnya emang orang Purwakarta itu kan lagi ngajuin buat verifikasi biar dapat centang biru verified account. Nah, sekitar 2 minggu apa 3 minggu ke belakangnya emang kita lagi ngajuin. Hacker ini Adi nggak tahu lah dia gimana bisa tahu kalau kita lagi ngajuin verifikasi. Betul. By WhatsApp itu dia bilang lah kalau based on your request untuk verifikasi kami memerlukan bla 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 biasa lah kayak gitu. Please klik link below. Ya udah diklik aja karena dia pikirnya ini nih yang kita tunggu-tunggu gitu ya. Ya udahlah, dodolnya si Alpiadi klik masukin dan voila. Langsung lah. Di balik keceriaan Mang Adi, betul. Sikap apa yang pertama kali Mang Adi ekspresikan ketika si hacker ini menguasai orang Purwakarta? Yang pertama ya? Astagfirullah. Enggak. Yes, gila. Enggak. Harus bilang, alhamdulillah ini punya waktu di dunia nyata. Enggak lah. Pas pertama sih, jujur aku tuh sedih banget. Aku sedih banget. 5 tahun hubungannya tiba-tiba langsung hilang gitu aja. Aduh, parah. Kaget pisan, Bang. Karena sebelumnya kan sempat ada ya teman-teman Kopel juga suka bilang ngasih tahu lah Mang Koyim, teman-teman Kopel yang lainnya Mang Adi juga suka ngasih advice masukan nih hati-hati verifikasi autentifikasi 2 faktor keamanannya, terus jangan asal percaya dan lain sebagainya, terus hati-hati nih hacker-hacker yang emang tidak suka dengan orang Purwakarta. Waktu itu sih mikirnya ya kayaknya nggak mungkin di orang Purwakarta ada musuh songong ya, kayaknya nggak mungkin gitu orang Purwakarta. Karena menebarkan berita terbaik ya. Perasaan kita perasaan kita aja. Nah, tapi pas akhirnya di-hack itu benar-benar kaget pisan. Apalagi bertepatan pada saat itu tuh kerjaan lagi banyak-banyaknya di kantor. Mantap. Lagi ngebul-ngebulnya. Habis jatuh tertimpa tangga. Diomongin ke tangga, katinggal.
belum segala rupa lah pokoknya mah. Nah pas waktu itu tuh kaget pisan. Mewek sih aslinya kayak gimana sih bang? Lu kayak takut tapi lu nggak tahu gimana ngatasinnya. Betul. Lu gue nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kayak takut tapi lu nggak tahu gimana ngatasinnya. Jadi pas begitu tuh kalut weh, kayak ya kumaha gitu. Even kayak megang even kan megang handphone pun nyampe ngaderek deh kayak gua harus nelpon siapa dulu, mana yang harus ngelapain gitu. Apa yang pertama kali harus dilakukan gitu ya. Betul pisan. Sampai waktu itu sampai nelpon beberapa, ada saudara juga kan, ada saudara yang memang ahli IT di satu perusahaan swasta. Ya udah coba sini password dan sebagainya. Terus ada tim orang Purwakarta juga, Handi waktu itu sok sini dan lain sebagainya. Terus banyak teman-teman juga yang minta tolong. Cuman ya kayak udah los gitu aja. Karena si keselnya emang itu terjadi dalam hitungan kayaknya nggak nyampe 5 menit 10 menitan ya. Cepet ya. Cepet bisa. Begitu masuk si Adi masukin password username, langsung ganti kan langsung muncul email tuh notifikasi kalau misalnya ada perubahan password dan lain sebagainya. Bila itu merasa bukan Anda, klik link di bawah ini. Biasanya kan kalau diklik dia langsung keblokan. Ini mah nggak bisa. Jadi begitu diklik, udah weh. Instagram mengidentifikasikan itu mengidentifikasikan itu bukan Adi. Wis, sampai segitunya ya. Stres, sedih, bingung kudu kumaha, bahkan momen termenakutkannya itu adalah ketika ada aja takut sampai pulang ke kosan. Kadang ngerasanya diintai. Aku sudah tidak suci lagi. Diintai. Diriku diintai. Aduh. Ya, tapi alhamdulillah sih. Dan sekarang sudah comeback. Yeay. Ya, kembali. Gimana perasaannya Mang Adi? Aku seneng banget. Happy banget sih. Seneng Bang, aslinya seneng pisan. Ya Mang Adi kan tuh sendiri ya. Kita kasarnya Mang Adi tau lah cerita panjang orang Purwakarta dari yang cuman puluhan followers, ratusan sampai pas yang waktu kita main kemana yang Kisobek teh? Gimana sih waktu itu teh? Udah lupa, saya udah menghapus kenangan masa lalu. Yang sama Idam kan? Iya, saya Idam. Aduh, yang perbatasan Purwakarta. Iya. Cijanun ya? Bukan yang sawit mata air yang ke dalam. Bener Cijanun. Perbatasan Bandung Barat sama Purwakarta. Cijanun. Bukan. Suka gitu ya lupa tempat. Cijanun, maaf, Taman Batu. Oh, beda. Ini mah yang manjak gini. Apa ya? Cisalada. Saya kira dia lupa nama. Aduh. Seperti yang merupakan kenangan. Tidak lah, canda. Waktu di Cisalada kan sempat kita sharing-sharing juga sama gambar tuh. Pada saat itu kan masih kayak belasan ribu ya, kayaknya belum sampai 20 ribuan. Belum sampai belasan ribu. Nah pas akhirnya balik lagi sih senengnya ya luar biasa. Karena ya Mang Adi tahu sendiri proses bikin akun itu kan nggak gampang, nggak mudah. Prosesnya panjang. Ya apalagi followersnya ya alhamdulillah nggak beli kita mah. Mantap. Nah, sebelum kita bahas jauh nih Mang Adi ya tentang orang Purwakarta hari ini, teman-teman juga harus tahu perjalanan atau sejarah singkat lah. Benar. Mengenai apa sih yang melatar belakangi adanya Instagram orang Purwakarta, atau apa yang melatar belakangi Mang Adi ini sangat mencintai istilahnya kampung halaman. Cinta banget aku. Latar belakangnya apa? Jadi teman-teman semuanya. Sebentar lupa saya. Apa sih tadi itu? Latar belakangnya. Alasannya Bang, puntennya sisi 2 Jadi mohon maaf ya pemirsa kalau tiba-tiba ada yang jadi latar belakangnya itu dulu tuh Mang ada alasan objektif sama subjektif. Subjektifnya lebih ke personal sih, alasan pribadi sendiri. Jadi kan waktu itu tuh adik 2011 tuh kan kuliah di Depok. Terus banyak juga teman-teman yang kuliah di mana-mana lah. Ada yang di Bandung, Jakarta, ada bahkan yang di luar negeri. Nah seringkali kita tuh kalau libur kan suka pulang ya, suka kayak kongkow gitu. Ketika kita pulang kongkow itu teh apa ya, mereka tuh kayak lebih ngerasa bahwa tempat barunya itu lebih keren dibandingkan sama kampung halaman. Nah, sebetulnya itu nggak apa-apa, menurut gue mah nggak apa-apa. Kebanggaan lah ya. Kebanggaan, pride tersendiri. Cuman yang agak sedikit mengganggu hati itu kok jadi jatuh-jatuhnya kan ngejelekin kampung halamannya. Betul. Kayak misalnya, apa di Purwakarta? Panas, harudang, neraka bocor. Kalau musim kemarau. Atau misalnya kalau yang
teman-teman yang tinggalnya di daerah Purwakarta, apa sih Purwakarta yang arah Subang, Cipeundeuy, Cempaka, Cibatu gitu kan. Wah, benar. Sukatani bertaruh nyawa, jihad. Maaf. Ya maksudnya karena kan dengan jalan dan intensitas kendaraan yang banyak gitu, ketambah pabrik yang akhirnya membuat mereka tuh melihat bahwa sisi negatifnya tuh banyak si Purwakarta. Apalagi dulu nggak ada bioskop, kafe-kafe kayak sedikit, tempat-tempat main sedikit, mainnya itu aja gitu. Yang terkenal itu aja. Akhirnya membuat mereka tuh agak underestimate sama kampung halamannya. Dari situlah dia mikir, emang nggak ada gitu ya sesuatu hal yang bisa dibanggakan sama kampung halaman lu, tempat di mana lu lahir, kasarnya tuh sekolah besar hidup, nyupri ilmu, cek bahasa Sundanya mah, once lu akhirnya pindah keluar kota yang baru hitungan berapa bulan, wah ini menjelek-jelekin kampung halamannya. Nah, Adi mikir sebenarnya banyak potensi yang memang dimiliki sama si Purwakarta kan, cuma memang tiadaan sumber informasi yang terintegrasi. Betul. Jadi ya mungkin ada ya beberapa tulisan, berita, atau dulu kan YouTube belum terlalu terkenal ya. Betul. Blog dulu mah. Blogger. Yang ngebahas Purwakarta tapi itu tidak secara terintegrasi, spread lah, tersebar di mana-mana. Sedangkan yang namanya anak muda, kalau kita kan sekarang nggak pinginnya tuh yang accessible, gampang diakses. Ketika klik satu itu langsung semua yang lu butuhin tuh namplek gitu di situ. Nah ini dari situlah dia mikir kayaknya harus ada satu platform, apakah itu dulu namanya, belum kepikiran tuh sosial media yang memang isinya menyebarkan tentang potensi Purwakarta. Itu alasan objektif. Akhirnya ke objektifnya ya kayaknya harus ada satu platform nih yang diinisiasi sama anak-anak muda. Nah dari situlah ini latar belakang, oke deh kita bikin orang Purwakarta, terus konsep dan lain sebagainya gimana, itu rembukanlah sama teman-teman. Dulu ada Devita sama Gianti. Devita itu, sebenarnya Devita itu bukan orang Purwakarta, orang Cikampek. Yang emang kebetulan sekolahnya di SMA 1 kan, di kelas. Kalau Gianti mah emang asli orang Purwakarta, orang Munjul. Dari situ ya udah diskusi ngobrol. Dan akhirnya terrealisasilah 2015. Pas pada saat itu tuh disupport juga sama Dinas Pariwisata. Pada saat itu tuh yang ngebantuin Pak Heri sekarang jadi Sekdis. Waktu itu Pak kita mau launching gini konsepnya gini. Waktu itu sama Pak Heri ya sok boleh gitu. Ini pas hari jadi Purwakarta tuh yang ada stand booth di alun-alun, adalah satu stand tenda khusus buat orang Purwakarta. Nah disitulah pertama launchingnya. Mantap. Dengan makanya itu ya sosial media. Alasannya bang kenapa sosial? Pasti mau nanya ke situ dah. Kok sosial media sih? Alasannya sih bang kenapa sosial media, karena target kita kan anak-anak muda ya. Jadi kayaknya kalau anak-anak muda lebih gampang gitu mengenai sosial media. Akhirnya pakailah sosial media Instagram, Facebook, Line @official sama website dulu. Nah untuk hari ini nih, kan diawali gerakan dengan sosial media. Hari ini kelihatannya ada gerakan-gerakan terkhusus gitu. Nah gerakan apa aja nih yang direncanakan oleh teman-teman orang Purwakarta? Atau punya rencana ke depan apa gitu? Rencana ke depan ya? Gerakannya kalau orang Purwakarta sih sebetulnya mungkin bagi yang teman-teman belum tahu karena melihatnya hanya sosial media doang kan. Oh ini mah mainnya udah belakang layar gitu. Nah sebetulnya kita tuh nggak cuma main di sosial media bang. Nah kita juga turun ke lapangan untuk melakukan berbagai social project, kegiatan sosial. Nah misalnya contoh kita bikin tuh taman baca di Pasawahan, taman baca klub mungkin kalau orang baca klub di Sawah Kulon itu ada. Kita bikin taman baca yang konsepnya adalah taman baca berkonsep pariwisata, ya tujuannya sih lebih biar anak-anak di daerah situ Pasawahan itu mengetahui tentang potensi pariwisata kampung halamannya. Nah itu juga dibantuin sama Dian Handayani, foundernya juga sama Jayawina, terus ada lagi lah teman-teman dan lainnya. Terus selain dari taman baca klub itu, ini yang di bawahnya ya, di belakang layar lah, di belakang sosial media. Kita juga sampai membuat satu, adik maaf ya nggak bawa lagi, bikin satu buku dongeng tentang Jonggrang Kalbit itu, yang kita distribusikan ke teman anak-anak di situ biar mereka tahu baca. Karena kan sebetulnya Purwakarta banyak ya cerita-cerita rakyatnya. Betul, banyak banget. Cuman karena mungkin tidak visualisasinya kurang menarik, jadi ya kadang cerita-cerita itu kan bagian dari budaya ya bang ya. Budaya. Benar, bagian dari budaya yang karena mungkin ceritanya
tampilannya visualisasinya tidak menarik, kayaknya bikin anak-anak pun jenuh dan nggak naon sih minat, gitu. ya. Apa sih ini? Ya akhirnya udah kita inisiasi bikinlah satu buku dongeng. Terus kita juga ada aktivitas jarambah Jarambah lur. Syadukeun. Ada jarambah lur mang. Kalau jarambah lur ini lebih ke bahkan seringnya sama Amang lagi ya. Jadi kayak eksplorasi tempat-tempat pariwisata yang menurut kita potensial. Nah harapannya sih dari proses eksplorasi ini tuh si tempat yang kita liput terus kita promosikan di sosial media tuh bisa menjadi daya tarik bagus-bagus, mendatangkan konsumen dan lain sebagainya, memberikan dampak ekonomi lah ke masyarakat. Nah itu waktu itu kan contohnya yang di Curug Tilu Sukasari sama teman-teman Kompas. Pak Arifin. Arifin kalau nonton Bapak aku lama gak ketemu Pak. Karena COVID. Nah waktu itu sama Pak Arifin. Ingat tuh pas waktu itu Jarama tuh sampai kan kalau Jarama tuh asrukan ya. Kalau misalnya teman-teman yang pernah ke Curug Tilu. Ya sekarang mah kan enaknya tempatnya. Ada jalannya ya. Dan setapak kalau dulu memang itu aslinya kita gugurawilan tuh bener-bener gugurawilan, bertaruh nyawa, jiwa dan raga. Kita rekelan gitu kan. Karena emang dulu masih kalau cek orang Sundawa lu gonggong masih kayak gitu. Tapi alhamdulillah setelah kita mungkin sebenarnya bukan orang Purwakarta doang sih, banyak teman-teman yang ngebantuin juga terekspos, akhirnya memberikan dampak. Betul. Dan sekarang terawat alhamdulillah. Dampaknya ke masyarakat. Ada yang sampai rumahnya dibenerin, ngebuka usaha warung, nyewa-nyewain ban dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu salah satu dari kekuatan media sosial, Mang ya. Setuju Bang. Nah, menurut Mang Adi nih, seberapa kuat media sosial dalam membangun karakter masyarakat? Pertanyaannya sulit. Ada contekan? Itu apa tuh? Biar agak lebih akademis ya. Canda deh. Apa pertanyaan tadi? Seberapa kuat media sosial ini membentuk karakter masyarakat? Ya kayak masyarakat berwisata, masyarakat budaya, kampung budaya gitu. Gue ngerasa sih kayak sosial media tuh jadi semacam alat yang secara tidak langsung membentuk masyarakat. Kalau misalnya sosial media itu digunakan atau dibentuknya secara konsisten ya. Misal, apalagi sekarang tuh kan orang tuh ngelihat, oh ini tempatnya Instagramable. Betul. Oh tempatnya bagus buat TikTokan, backgroundnya. TikTok coy. Ya modelan gitu. Iya, zaman sekarang. Zaman sekarang mah. Lihat aja di sosial Instagram lah sebutnya. Instagramnya orang Purwakarta atau Purwakarta, mereka tuh akan sedijunjung ditempuh jarak untuk mendatangi tempat tersebut. Betul. Karena saking tertariknya. Dan itu kan secara tidak langsung kayak nge-trigger orang untuk jadi mau datang ke tempat tersebut dan akhirnya secara nggak langsung ya berwisata juga. Jadi emang segitu powerfulnya menjadi alat yang membuat orang itu membentuk karakter atau followersnya itu untuk mengikuti satu tren tertentu lah. Tuh. Misal kalau misalnya dulu kan TikTok tuh belum naik banget. Pokoknya fotonya Instagramable aja. Instagramable dikit, wah langsung rame. Backgroundnya kayak misalnya contoh tuh Jatiluhur kemarin yang kayak di Jepang karena bunga eceng gondok kebakaran. Eceng gondok posting di Instagram kita, di posting juga di beberapa Instagram yang cukup powerful di Purwakarta, ada orang berbondong-bondong tuh datang berwisata dan sebagainya. Jadi se-powerful itu gitu. Asal ya tadi konsistensinya terjaga. Maksudnya karena gini, Adi ngeliat sih beberapa sosial media dari yang di Purwakarta ya, mereka tuh Adi appreciate banget dengan membentuk nama-nama berbagai sosial media, cuman karakteristik yang dibangunnya itu masih belum kuat gitu Bang. Nah, betul, sepakat. Apakah misalnya sosial medianya tuh diarahkan untuk wisata, misalnya lokasi-lokasi informasi, news, update, terus update apa dan sebagainya. Karena itu penting sebagai karakter sebagai ciri khas lah dalam tanda kutip Instagram atau sosial media yang akan dibangun gitu. Soalnya kalau misalnya gitu, jadi netizen kadang suka kayak kok ini begini sih kok tiba-tiba. Jadi nggak konsisten juga. Netizennya juga gitu ya. Jadi netizen ngeliatnya kamu mah galau, bimbang gitu. Masih bentar ganti baju sih. Kacau. Seperti itu. Nah, Mang Adi mengenai pariwisata nih, kan media sosial orang Purwakarta tidak terlepas dari eratnya hubungan komunikasi dengan pariwisata. Hal-hal yang menyangkut dengan wisata gitu ya. Nah, apa sih yang
menjadi planning ataupun Kang Adi misal punya mimpi Purwakarta punya wisata yang contoh kecilnya kayak Jogja, kenapa harus kayak Jogja? Karena Jogja bla 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 bla. Punya nggak gitu? Punya banget sih Bang. Kayak gimana tuh? Pariwisata yang emang basisnya, kita tuh kan emang basisnya Sunda ya. Adi tuh punya banget cita-cita bahwa ini lebay gak sih ya? Kayak cita-cita namanya. Cita-cita bebas. Semua tempat wisata itu bukan tempat wisata, semua daerah itu punya destinasi wisata sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing. Even itu semuanya Purwakarta ya. Betul. Misal kalau misalnya kamu ke Cibatu, ada apa ya di Cibatu? Ada banyak di Batu lah Pak. Ada kampung lembur saya loh. Ada kampung Kahuripan, terus ada kulinernya Bakakak Haji Bakakak Bahoman, ada Bakakaknya Haji Incin, Mbak Incin. Terus kalau misalnya Cibatu kan terkenal sama jalur trekking motor, sepedahan, off-road sama sepedahan karena kalau daerah kesana perbatasan sama Subang tuh dekat Sungai Cilamaya. Jadi tuh terkenal tuh misalnya kalau orang-orang kota tuh pasti lari untuk kalau mau wisata off-road lah kasarnya ya, pasti mereka larinya ke Cibatu. Adi harapannya bahwa Cibatu itu karakter wisatanya kayak gitu tah. Kalau lu mau wisata off-road dan lain sebagainya, habis itu pulang kulineran ayam bakar dan lain sebagainya, yaitu datangnya misalnya ke Cibatu. Atau misalnya lu main ke Tegalwaru yang identik sama batu andesit. Betul. Akhirnya kalau misalnya mau rock climbing, panjat tebing di Gunung Parang, atau misalnya ke Sasak Panyawangan yang backgroundnya itu Gunung Bongkok dan pergunungan batu andesit lainnya, lu akan lari ke Tegalwaru. Atau misalnya lu pengen yang Cucurugan, air yang pokoknya pembangunannya ini bukan kayak di Purwakarta banget. Lu larilah ke Sukasari. Curug di sana kayak buset ada berapa banyak. Mapai. Lu akan berpikir kalau main ke Curug ya udah ke Sukasari. Maksud tadi adalah meskipun setiap daerah punya karakteristik, ada benar setiap daerah itu punya karakteristiknya masing-masing. Pun misalnya tadi satu lagi contoh Pleret. Punya keramik dan lain sebagainya. Lu mau kalau misalnya kita mau yang agak kerajinan larinya ke Pleret. Jadi setiap daerah tuh maksud tadi adalah setiap daerah tuh punya karakteristik pariwisatanya masing-masing. Tanpa dia ngelepasin bahwa kalau ngelepasin Purwakartanya nggak mungkin kan, karena emang udah tuh mereka pasti di Purwakarta. Cuman adalah bahwa setiap daerah di Purwakarta tuh punya karakteristik pariwisata yang dibangun berdasarkan ciri khasnya. Betul, benar. Ciri-ciri khas daerahnya gitu. Yang akhirnya ketika orang ke Purwakarta tuh yang nggak mentok-mentok ya, nggak mentok-mentoknya tuh Sri Baduga lagi. Betul. Kota, oke lah kota mah ditata karena emang pusat kota kan, misalnya ada museum pendidikan dan sebagainya, dari Sri Baduga taman-tamannya bagus ya nggak apa-apa, itulah ciri khasnya kota gitu. Betul. Tapi daerah-daerah lain juga dibangun berdasarkan ya karakteristik daerah-daerahnya gitu. Nah itu sebenarnya PR nggak cuman buat pemerintah sih, kita bersama ya juga karena kalau Adi ngelihat nih Mang, sebenarnya penggerak zaman sekarang ya, dari berpengalaman seorang Purwakarta di 5 tahunan ini, Adi ngelihat bahwa pembangunan satu objek wisata di daerah, kalau bukan investor swasta, inisiasinya murni dari masyarakat, itu pasti inisiatornya anak muda. Betul. Rata-rata sih. Misal contoh di Tanjak Nangsi, Manayasa, Ngaprak River, Reki. Itu kan kayak dulu, itu Adi tahu banget mereka tuh baru ngide. Dari pas main ke sana, tadi gara-gara ngeteng, itu tuh baru ngide. Kan kayaknya kita mau bikin destinasi wisata di mana orang bisa river tubing, main pakai ban, nyelusurin sungai. Itu tuh Adi inget banget pas kesana tuh mereka tuh baru ngide, karena waktu itu diajakin untuk ngaliwat kan di daerah sana ngide. Terus jujur ya, kayak gue sendiri mikirnya kayak ini kayaknya nggak bakal realisasi deh, kayak susah deh, itu dari mana gitu. Tapi pas akhirnya mereka bilang Kang kita udah buka. Wih mantap. Kayak sumpah lu pakai banget. Gila banget. Nah tadi itu kan munculnya dari kesadaran anak-anak muda buat gue punya potensi sungai nih yang kayaknya ini emang ciri khasnya Wanayasa banget, sungai sawah sok. Sungai atasnya sawah udah pasti ini Wanayasa banget, China herang gitu. Nah, mereka ini inisiasi bikin kayak gitu. Dan salut aja gitu bahwa sebenarnya memang perubahan pariwisata di Purwakarta yang dilihat itu banyak ya, kecuali bukan investor yang masukin. Betul. Investor swasta, pihak luar lah yang ngasih modal.
inisiasi Mori awal itu biasanya dari anak-anak muda. Anak muda, betul. Zaman akan selalu berputar dan anak muda lah rodanya. Dan anak muda ya rodanya, anak muda. Putar. Itu sih. Betul. Ya, lu berat banget ya obrolannya. Padahal mau santai ya. Nah, Mang Adi punya kenangan ya di Ngaplak Ini nggak River. apa-apa ya, punten. Nggak apa-apa. Punya kenangan yang menyedihkan di Ngaplak River ternyata. Di apa? Di Ngaplak River. Oh. Jadi, nah teman-teman ya, yang kadang suka berpikir bahwa jarabah itu seru-seru aja. Tidak. Enaknya aja. Saya belum pernah soalnya. Demi sebuah informasi yang kita sampaikan kepada netizen, pada followers, kadang bertanggung jawab dulu. Betul. Contoh di Ngaplak River ya, Ngaplak River itu ingat banget. Pertama banget mereka buka, ya kita cobain ya. Jadi bilang, orang pertama yang cobain cuy. Akhirnya nyobain itu namanya Ngaplak River, semuanya aman semua. Dasar si Adi pecicilan kan. Begitu ke apa jeram yang ada tuh, aduh Adi lupa lah namanya, kayak ada air terjun pendek gitu. Mau lagi. Aman, kedua mau lagi. Pas ketiga Mang itu jatuh. Perasaannya cuma terbentur gitu doang, terbentur kayak gitu. Tanpa laksa banget. Ceterak. Ke gulung air kan, ke kakinya peletuk gitu. Aduh, cika gitu. Pas ke pinggir, mau berdiri kan, lo kok asa leles ya. Ari pas ngeliat, cuman kayak putih di sini teh di tutur, di lutut teh. Kayak putih gitu doang. Pikir Adi ya udahlah, cuman lecet gitu doang. Pas itu kok tapi kayak lembul. Pas akhirnya kaki kan berdiri itu kayak cuma ngelucur darah kecil kan. Pas duduk ditekuk, kayak air mancur Sri Baduga. Muncrat Mang darahnya tuh, itu semuanya kan langsung pada panik, Reiki, Aopo, teman-teman di situ teman-teman Ngaplak River. Keluar itu ketik kumaha, dan itu kondisinya kita tuh lagi, itu kan berapa kilo ya mereka tuh? Di tengah-tengah jalur. Jadi mau balik lagi ke start. Jauh. Lanjut sahur. Dan jauh. Akhirnya tuh kayak ini gimana? Terus kata dia teh, udahlah hantem sampai finish. Akhirnya pakai getah pisang. Tadi baru tahu juga ternyata getah pisang bisa memberikan menghentikan ini darah. Pakai getah pisang, dan itu memang mau adalah sejaman kurang lebih. Itu menahan rasa sakit tuh soek. Tetap dengan harus melewati alur-alur itulah. Itu jarang balur teman-teman yang seperti Anda bayangkan bahwa Anda senang-senang saja, itu tidak. Tapi pas di Cisalada juga dulu pas kaki saya sobek kan. Bener? Jauh kan? Iya, bener. Hujan-hujanan. Jalan gitu, hujan-hujanan. Dan mana sih itu teh? Bandungnya Bojong Darangdan ya? Cikalong. Ya itulah pokoknya perbatasan Purwakarta Bandung Barat. Betul Bang. Sampai kan kita ingetnya dulu sampai gimana sih klinik? Enggak ada aja. Ya Allah hujan. Temen gue darahnya. Nah, ada juga sama Bang. Waktu itu sampai ngelucur kan. Si darah teh sampai pas begitu sampai finish langsung dibawa sama Aipo tuh. Aopo lagi aja. Maaf bukan merek. Canda. Sama Aopo tuh kayak dibawa di motor. Si darah tuh udah beleberan 5 jahitan loh. Gila. Dan belum selesai ceritanya, bayangin dari Wanayasa ke Cibatu bawa motor. Repotnya nih. Pas nyampe rumah teh, di kunaon itu kaki. Biasa. so kuat. Wadaha. Awalnya masih ada. Awalnya siap cenut. Malam now aduh awak. Kerasa banget. Itu lah Bang. Jadi memang ini sharing sih, bagus juga bahwa untuk menghasilkan satu konten yang kita tampilkan di depan netizen itu mungkin netizen ngeliatnya wah ini senang seru gitu. Tapi di belakangnya mungkin netizen juga perlu tahu bahwa ada perjuangan-perjuangan. Betul sekali. Dalam tanda kutip segitunya biar potensi pariwisata Purwakarta itu dilihat sama anak-anak mudanya. Betul. Dan itu bisa menjadi kalau teman-teman tahu ya tentang cerita ini bisa menjadi teman-teman menghargai hasil dari teman-teman sosial media lainnya. Gitu. Apresiasi sih. Apresiasi. Jadi yang memang perjuangannya tidak mudah, apalagi dari mulai mengkonsep. Kalau kita ikut mengkonsep, terus gimana caranya si tempat ini bersih, istilahnya bersih terus kan? Bener. Oke Mang Adi, ada
dua pertanyaan mungkin yang sudah saya siapkan dari Siap, Bos. teman-teman yang sudah terpilih ya di Percintaan. Pertama ada dari Anissa Nur Hikmah. Pertanyaan untuk Mang Adi, agak sedikit privasi sih, tapi pengen tahu atuh soal masalah percintaan. WKWKWK. Gimana Mang Adi? Mengenai masalah percintaan. Ini sulit. Ini sulit. Sulit. Kayak aku sedih banget kalau ngebahas. Canda. Apa emang belum jadi prioritas kali ya? Belum jadi prioritas. Sudah diramu-ramu, tapi bukan sama orang tua, karena alhamdulillah tuh ibu sama ayah. Makanya terusnya ibu sama ayah tuh kayak mereka tuh lebih ramah banget, serah lah gitu. Tipe-tipe orang tua demokratis banget. Belum jadi prioritas, tapi sudah mulai dipikirkan. Jadi kalau ditanya, Adi udah ada, tapi udah ada. Alhamdulillah normal. Jadi sebenarnya kamu lupa waktu itu. Nah, terus Mang Adi ada pertanyaan dari @siska.raw. Mang Adi gimana sih bisa pede untuk memulai sesuatu? Kayaknya DNA-nya kayak pede. Jadi beda-beda. Apa ya? Aditya kayak inget pesan ayah gue. Ketika kamu percaya bahwa apa yang lo lakuin itu ada sesuatu hal yang baik, ya lakuin gue. Lakuin aja Ya, besar kecilnya result yang bakal diperoleh, itu mah ya urusan nanti. Betul. Tapi selama itu tujuannya buat kebaikan, ya udah lakuin aja karena Betul sekali. kayak percaya gitu bang. Once lo melakukan suatu perbuatan yang baik, hal-hal baik yang lain pun akan datang mengikuti kita. tanpa disadari, Betul. bahkan tanpa diminta. Betul sekali. Karena itu kayak kita membuka satu frekuensi antena, istilahnya mah banyak hal yang terhubung yang lewat. Oh ini nih frekuensi saya masuk kayak gitu. Contoh kecil emang, dulu kan tadi kenal Bang Hadi ya, bahkan nggak kenal Reki, teman-teman, nggak kenal teman-teman pengelola pariwisata dan sebagainya. Ketika ya alhamdulillah ketika pas bikin orang Purwakarta, emang waktu itu kayaknya seru ya punya teman-teman yang punya satu frekuensi. Ketika bikin orang Purwakarta, ya mungkin tujuannya emang baik gitu, insya Allah baik. Tujuannya baik, ya akhirnya dengan begitu luar biasanya kayak Tuhan mengkoneksikan titik-titik teman-teman yang satu frekuensi yang akhirnya sampai di jalan kadang kita papasan dan sebenarnya kayak di Purwakarta. Jadi kayak senang di sini. Dan banyak tempat ngaliwat tentunya. Betul kan? Betul. Jadi kapan ngaliwat sama Adi? Sekarang aja. Terus pertanyaan selanjutnya yang terakhir dari Ade Fauza. Ya. Mang, lebaran sekarang bisa mudik gak? Ayo mudik ke Tasik. Waduh. Iya, betul. Jadi teman-teman, itu sebenarnya kan blasteran ya. Blasteran. Ya, Singapura. Singapura. Purwakarta. Jadi emang ibu orang Tasik, ayah orang Purwakarta. Ya makanya Pak Ibu mudik masih bisa sampai tanggal 5 deh. Kata orang yang dapat. Lah. Polisi buat bilang mau wisata. Wisata. Bukan mudik, kampung pulang kampung. Jangan ketawa. Karena ada tukang bakso di luar. Pesan terakhir mungkin untuk teman-teman yang nonton dari Kang Alpiadi apa nih? Bukan pesan terakhir sih, banyak pesannya nanti. Maksudnya pesan apa di sesi video kali ini? Ya. Apa ya? Ada dua. Ini yang satu yang selalu digaungkan bahwa jelma itu nanti ilmuna dapat ngamalku amal. Seseorang itu dapat berdiri karena ilmu pengetahuan, wawasan, pencapaian akademik, prestasi dan lain sebagainya. Betul. Tapi itu semua tidak ada apa-apanya bila teman-teman tidak berbagi dan berbagi. Betul sekali. Jadi kepada anak-anak muda di luar sana. Stop lah. Hari kita di belakang. Buat teman-teman yang bisa di luar sana yang Adi meyakini bahwa banyak anak muda Purwakarta yang keren-keren dengan prestasinya. Gue personal sih mengharapkan untuk yuk sedikit banyaknya bisa pulang ke Purwakarta dan mengamalkan potensi-potensi yang dimilikinya sehingga bisa bermanfaat buat orang-orang di sekitar Purwakarta, terutama kampung halamannya. Terus yang kedua, tadi dia Adi nemu di jalan. Wah. Karena mikirnya itu takutnya ditanyain soal pesan. Ya pesan. Terus kemarin di hack Instagramnya. Jadi kadang ya untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari proses jalan hidup, kita itu harus berpikir
kadang kita itu harus berpikir untuk bahwa kita itu nggak punya apa-apa. Kalau bahasa Inggrisnya sometimes you need to feeling that you don't have anything or you are nothing to get something. Kadang lu harus mikir lu gak punya sesuatu hal, lu tidak memiliki banyak apa-apa, bukan berarti gak bersyukur ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Nah itu yang gua alami ketika kemarin balik dia akun Instagram Orang Purwakarta di hack. Tuh sejujurnya gue ngerasa pada saat itu ya tadi akhirnya Orang Purwakarta tuh bakal ada musuhnya deh. Atau aku kan punya teman-teman karena baik-baik aja gitu ya. Apalagi yang ngira UP ini berdasarkan dengan pemerintah. Oh iya, klarifikasi juga ya. UP ini independen. Tapi kita tidak menutup diri untuk berkolaborasi dengan pemerintah. Cuman inisiatornya mungkin ada orang gitu. Nah, ketika kemarin Orang Purwakarta dihack tuh bang, kita ngerasanya bahwa ini sebelum dihack berpikir bahwa mungkin lah gue punya segalanya, apalah teman-teman link ke pemerintahan punya, teman-teman hacker dan teman-teman saudara yang punya, terus teman-teman komunitas juga punya, dia kan aman-aman saja, agak sedikit jumawa sih mungkin ya. Sampai akhirnya ketika itu kejadian, gue merasa bahwa oh ternyata apa yang gue miliki pun tidak sepenuhnya bisa menjamin apa yang ingin lu dapatkan si akun itu bisa kembali lagi. Hingga ini ada satu realize lah, menyadari bahwa di momen selama 3 bulan si usaha untuk si akun itu bisa kembali itu ada titik di mana benar-benar ya gue kayak gimana punya apa. Tapi itu bukan berarti gak bersyukur ya. Betul. Itu mungkin didefinisikan sebagai titik pasrah terendah dari seorang individu yang aku udah hack. Betul. Dan semesta luar biasa ya. Semesta luar biasa. Ketika ngerasa bahwa kita benar-benar pasrah serendah-rendahnya, cuman nyerah gitu ya, udahlah Gusti Allah gimana yang terbaik. Tiba-tiba lah dipertemukan dengan teman-teman ya. Gue sebut aja. Ada waktu itu teman mempertemukan teman yang dia punya teman di US sana, ada satu institusi, bukan institusi, kayak perusahaan gitu, Cyber Solution, lokasinya di Amerika. Teman itu namanya Kak Magdalena, di Syria, orang Bekasi. Dia bilang nih, ayo sini gue bantuin biar aku dulu bisa kembali. Itu di saat benar-benar titik terendah, gue merasa gue nggak punya apa-apa, gue nggak tahu ini harus gimana. Ya semesta apa tiba-tiba langsung segede. Ada langsung ada ya. Dan mungkin ini salah satu menaikkan levelnya Orang Purwakarta dan Mang Adi ya. Dan itu juga bang pesannya yang ketiganya. Apa tuh? Hati-hati dalam laulang tarik. Bukan dalam laulang tarik. Betul. Jadi kan itu pun kayak narik ya. Bener. Semesta tuh kayak gue merasa tuh kayak semesta tuh merespon apa yang kita pikirkan. Itu masih dalam pikiran. Betul. Nah pun ketika kontinnya gitu agak sedikit nggak ulang tarik pas kerja, terus ngobrol-ngobrol sama temen kayak apa sih 2021 biar apalah karena harus punya target ya. Gue kayak istilahnya tapi itu bener-bener kepikiran dan dirasakan banget. Ya Allah boleh deh kayaknya gue agak diuji di awal bulan ini. Bertengih ya. Tapi setelah itu naikin levelnya. Karena kayak dokter ada kayak satu quote, sometimes you need to cool down. Kadang lu perlu diturunkan ke bawah agar level lu bisa naik. Ada kan kayak quotes kayak gitu lah. Nah, atau juga ada kadang awal itu masih ujian agar derajat kita lebih tinggi. Nah, gitu. Waktu itu ya sempat kepikiran kayak gitu. Cuman ya waktu itu nggak berpikir sampai secepat itu ya bulan Januari. Main baru 2 minggu tahun baru gitu. Langsung jebret di hack gitu kan. Kayak bener hati-hati, Alpiadi dalam berpikir, berucap. Ini pelajaran sih buat semuanya. Jadi lebih mensyukuri apa yang lu punya hari ini dengan memanfaatkannya sebaik-baiknya dan bermanfaat buat lingkungan sebaik-baiknya. Dan jangan lupa kontribusi, tetap bangga. Tetap bangga jadi orang tua. Dan terima kasih Mang Adi. Sami-sami jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tonton video-video sebelumnya. Terima kasih Mang Adi. Sami-sami atas waktunya dan cerita dan pengalaman. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Betul. Karena sedang senang-senangnya. Mudah-mudahan senang-senangnya awet sampai nanti. Amin. Puasanya lancar ya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.